Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin Aulia dari Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali kurikulum bimbingan ketua regu dan ketua rombongan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota pada tahun 1441 atau 2020 Masehi, yang berlokasi kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Pada materi pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang tugas dan fungsi ketua regu dan ketua rombongan, yang bertujuan untuk ketua regu dan ketua rombongan dapat memahami tugas dan fungsinya dalam melayani jemaah haji agar tetap utuh, aman, dan tertib. Pokok pembahasan pada materi pertama ini yaitu yang pertama ialah tugas dan fungsi dari ketua regu dan ketua rombongan. Kemudian yang kedua, pelaporan ketua regu dan ketua rombongan atau monitoring ibadah, distribusi catering, penempatan akomodasi. Metode penyampaian pada pertemuan kali ini ialah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian poin yang kedua yaitu pada pertemuan pertama, pelayanan ibadah haji di tanah air dari Arab Saudi, yang bertujuan untuk ketua regu dan ketua rombongan dapat memahami layanan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pokok pembahasan pada materi poin kedua pertemuan pertama ini yaitu kewajiban pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang kedua, bentuk layanan yang diberikan kepada jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi. Metode penyampaian pada poin kedua pertemuan pertama ini yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian pada pertemuan kedua, poin pertama yaitu menjelaskan tentang manasik haji. Pokok pembahasan pada poin pertama pertemuan kedua ini yaitu yang pertama ialah miqat, yang kedua pakaian ihram dan sholat sunnah ihram, yang ketiga niat dan bacaan talbiyah, yang keempat tawaf, yang kelima sa'i, yang keenam tahlul, yang ketujuh macam-macam dam, yang kedelapan larangan-larangan selama berihram. Metode penyampaian pada pertemuan kedua poin pertama ini yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek, yang bertujuan jemaah haji dapat memahami melaksanakan tata cara ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji dan umroh secara benar dan tersusun agar tidak terjadi yang tidak diinginkan juga. Kemudian pada poin kedua pertemuan kedua yaitu pengenalan lapangan di Arab Saudi, yang bertujuan untuk jemaah haji dapat memahami tempat-tempat ibadah ziarah di Madinah dan Makkah selama pelaksanaan ibadah haji. Pokok pembahasan pada poin kedua pertemuan kedua ini yaitu sosial budaya di Arab Saudi. Yang kedua, tempat ziarah jemaah haji baik di Mekah maupun di Madinah. Metode penyampaian pada materi kedua poin kedua ini yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi. Kemudian poin yang terakhir yaitu tentang pelindungan dan kesehatan jemaah haji. Jemaah haji dapat memahami berbagai layanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pokok pembahasan pada materi yang terakhir ini yaitu bentuk perlindungan dan layanan kesehatan bagi jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi. Istilah perlindungan dalam Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji, Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji atau UU PIH sebenarnya sudah direkomendasi dalam pasal 1 angka 2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelola pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam pasal 1 angka 3 juga disebutkan bahwa jemaah haji hanya warga Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji di atas, maka konsep pelindungan hukum sebenarnya sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Namun, kelanjutan dari konsep pelindungan yang dibangun dalam konstruksi hukum Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji belum komprehensif. Sebab yang dimaksud pelindungan jemaah haji dalam pasal 1 angka 2 ini, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji ternyata hanya terbatas pada perlindungan terhadap calon jemaah haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah haji yang daftar tunggu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebutkan juga bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan keamanan bagi jemaah haji. Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji baik terhadap gangguan fisik maupun uang dan barang jemaah haji selama mereka sedang perjalanan ibadah haji. Kemudian pelindungan terhadap jemaah haji ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Halallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.